Baik, kita akan masuk ke bagian soal nomor 6. Gambar di samping menunjukkan sebuah pendulum dengan panjang L 1,5 meter. Bola pendulum tersebut, di sini kita asumsikan tali pendulumnya bermassa, memiliki kelajuan V0 ketika tali pendulum membentuk sudut θ 0 derajat terhadap vertikal. Berapa kelajuan bola pendulum ketika ia berada di titik terendah jika V0 9 meter per second? Ya, nah kita jawab dulu satu persatu ya, yang A ini. Jadi V0 itu di posisi ini itu 9 meter per second dan dia sedang bergerak ke bawah. Artinya kalau kita tinjau ini posisi A dan kita tinjau di sini posisi B, ya, maka semestinya kan tidak ada gaya lain yang istilahnya bekerja atau gaya eksternal yang bekerja pada sistem benda bola pendulum ini. Ya, yang ada hanya gaya gravitasi saja. Nah, gaya tarik tali ini kita bisa samakan untuk mempertahankan panjangnya saja. Oke, kalau kita coba ya perhatikan atau analisis posisinya, maka posisi A dengan posisi B itu memiliki beda ketinggian. Nah, ya, jadi kita misalkan ambil di sini di Y sama dengan 0, maka ini adalah ketinggian H untuk A. Oke, sebentar. Ya, ini adalah ketinggian H untuk A. Ya, jadi misalkan di bawah ini Y sama dengan 0, kita ambil titik acuannya ya. Maka A itu ada di ketinggian H, di mana H itu, yang Anda bisa lihat, kalau ini L, maka sepanjang ini itu adalah L cos theta. Ya, Anda perhatikan ya, L cos theta 0. Kalau sepanjang ini L, maka dari sini menuju titik ini, itu adalah L cos theta. Tapi dari ujung titik ini menuju titik terbawah, itu sama dengan L. Ya, karena ketika bandul mencapai titik bawah, ya dia akan sepanjang si panjang talinya ini. Artinya, kesimpulannya adalah H atau ketinggian titik A itu akan sama dengan L dikurangi dengan L cos theta. Atau bisa kita tulis L 1 min cos theta. Theta 0 ya. Ya. Sehingga karena di sini tidak ada gaya eksternal lain, maka kita bisa jawab yang A, ya, bahwa perubahan energi mekanik itu kekal atau artinya perubahan energi kinetik itu akan sama dengan minus dari perubahan minus, atau nggak usah kita bilang ya, artinya energi mekanik awal di titik A itu sama dengan energi mekanik akhir di titik B, di mana kita akan dapatkan ini energi kinetik di A ditambah dengan kinetik energi potensial di B. Mungkin saya pakai E saja ya. Energi kinetik di A ditambah dengan energi potensial di A akan sama dengan energi kinetik di B tambah dengan energi potensial di B. Ya, yang ditanyakan adalah kecepatan atau kelajuan pada titik terendah, artinya di titik B, artinya kita punya setengah mv0 kuadrat, karena kelajuan di titik A adalah V0, EP di titik A adalah M kali G dikali dengan H, EK di B setengah MV kuadrat, saya ambil V di B, EPB itu 0 ya. Ya, jadi energi potensial titik B itu sama dengan 0 karena kita meninjau em, acuan ketinggian di titik B adalah 0. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan, kita bisa coret M-nya, ya, karena di sini kalau Anda perhatikan di soal, bola pendulum itu tidak diketahui masanya. Dan ya kita tidak perlu tinjau masanya. Sehingga kita bisa dapatkan V itu akan sama dengan akar V0 kuadrat ditambah dengan 2G, hanya kita substitusi seperti yang ada di atas, L1 minus cos theta 0. Nah, semua variabel yang diperlukan untuk mencari V itu sudah diketahui di soal, jadi Anda tinggal substitusi saja, sehingga Anda bisa mendapatkan nilai kelajuan bola ketika di titik B atau titik terendah, satuannya meter per second. Hati-hati dengan satuan yang lainnya. Ada V0 ada, G ada, L itu panjangnya ada 1,5 meter ya. Jadi Anda bisa dapatkan. Tentu saja dengan kalkulator.
Nah, kita lanjut ke yang B. Baik, untuk yang B, ditanyakan berapa nilai minimum yang dapat dimiliki oleh fenol jika pendulum tersebut berayun lalu bergerak menuju posisi horizontal. Kalau kita bicara tentang posisi horizontal, maka kita bicara tentang bola itu berada di sisi sebelah kiri ya, dengan sudut bukaan sebesar 90 derajat. Ya, jadi kalau kita bicarakan ini titik A di sini, maka titik C akhir adalah di sini. Maka ketika dia ada di sana dan dia dengan catatan di sini tali penulian tetap lurus, artinya dia berada di ketinggian ya, artinya YC itu ketinggiannya akan sama dengan L karena talinya tetap lurus. Dan kalau kita meninjau hukum kekekalan energi mekanik ya, artinya energi mekanik di A itu harus sama dengan energi mekanik di C. Sehingga kita bisa dapatkan energi kinetik di A itu ditambah energi potensial di A itu akan sama dengan energi kinetik di C ditambah dengan energi kinetik di potensial di C. Nah, lalu kalau dia mencapai posisi horizontal, artinya minimal dia berhenti di titik tersebut karena yang kita ditanyakan adalah fenol minimal. Karena kalau fenol lebih besar dari itu, ya dia akan bisa sampai ke atas dan melebihi posisi horizontal. Artinya saat itu di C minimal itu adalah energi kinetiknya sama dengan nol. Nah, sehingga kalau kita substitusi saja, ini akan sama dengan setengah M V 0 kuadrat ditambah dengan M kali G kali H. Hanya saya nggak tulis dulu di sini ya. Anda bisa hitung dulu saja hanya berapa. Ya, itu akan sama dengan setengah, maaf, M dikali G dikali L ya. Dimana nanti ini sama dengan nol. Energi potensial di titik C itu akan sama dengan massa dikalikan gravitasi dikalikan dengan L atau panjangnya. Nah, M-nya kita bisa coret ya, kita bisa coret. Nah, sehingga kita bisa dapatkan V0 minimum ya, ini minimum ya. Untuk bisa mencapai itu adalah kita bisa lihat kalau ini dikurangi ya, ini artinya G L ini kuadrat dulu ya mungkin ya, dikurangi dengan H dibagi atau dikalikan dengan 2 ya. Ya, atau kalau kuadratnya kita hilangkan, saya tulis ulang, itu akan sama dengan akar 2G L dikurangi dengan H. Ya, ya, jadi hanya sudah Anda hitung di sini, Anda dapat ininya. Jadi Anda dapat fenomena minimum untuk bisa mencapai horizontal. Begitu pula kalau kita mau meninjau kasus yang C, di mana C di sini posisinya vertikal, artinya dia ke atas sana ya. Ya, ini panjangnya juga L, sebenarnya saya nggak bisa sampai di atas sana. Ini adalah D, ini juga panjangnya L, saya hanya gambar sedikit saja. Agar tetap lurus, maka ya kita meninjau agar sempat lurus ketika di atas dia akan punya gaya sentripetal arahnya ke bawah ya. Ya, ke bawah. Nah, ketika di atas, maka semestinya ketika di atas tetap lurus, tidak ada tegangan, berarti artinya ya. Karena kalau dia naik ke atas, tepat akan lurus kan tegangannya sama dengan nol, maka semestinya gaya sentripetal itu akan sama dengan gaya gravitasi ya. F sama dengan M kali A sentripetal, F-nya adalah gaya gravitasi ke bawah ya karena di sini kali mg karena minimal ya karena sebenarnya ketika dia melebihi dari itu berarti mungkin ada gaya tarik tali yang juga arahnya ke bawah karena makin cepat dia pasti bisa melewati titik di atas tapi di sini untuk mendapatkan minimal maka kita bisa dapatkan hanya meninjau gaya gravitasi saja ya V kuadrat dibagi dengan R di mana R di sini adalah jaraknya adalah L ya ya sehingga kita bisa dapatkan ya MV kuadrat di titik D ya, itu harus sama dengan eh, MG dikalikan dengan L, ketinggian itu. Ya, ini bisa kita coret M-nya. Artinya, untuk mencapai ketinggian di atas, nilai V di titik D itu harus sama dengan akar kali akar GL. Nah, nah, oleh karena itu kita bisa istilahnya hubungkan dengan kekekalan energi mekanik juga. Energi mekanik di A itu akan sama dengan energi mekanik di D juga. Jadi mekanik di A itu sama saja seperti ini ya, yang di sini. Ya, lalu yang di D itu hanyalah ada juga. Ya, jadi energi kinetik di A ditambah dengan energi kinetik potensial di A itu akan sama dengan energi kinetik di B ditambah dengan energi
potensial di D. Kita lanjutkan di halaman selanjutnya ya. Ya, jadi kalau kita lihat halaman selanjutnya, ya, jadi kita akan punya energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di D. Anda lihat slide sebelumnya ya. Mudah-mudahan Anda bisa lihat situ. Ya, kita punya energi kinetik di A ditambah dengan energi potensial di A sama dengan energi kinetik di D ditambah energi potensial di D. Ini berarti setengah M kali V0 kuadrat ditambah dengan M kali G kali H. Energi kinetik di D setengah kali M V D kuadrat ditambah dengan M kali G. Ya, nah ketinggiannya dari titik ini 0 berarti 2L ya. Nah, ini VD ya, VD sudah ada. Nah, Anda sudah punya VD di slide sebelumnya tadi ya, di sini. Ya, Anda juga sudah punya yang lain. Berarti di sini VO minimumnya untuk yang C Anda bisa dapatkan. Ya, 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 Anda bisa hitung saja ya. Karena sudah ada semua ya, Anda bisa coret M-nya. M-nya bisa coret karena semua M. Lalu semua hal sudah ada, G ada, H ada, VD kuadrat ada, dihitung. G ada di sini, L juga ada. Jadi Anda bisa hitungnya. Ininya. Nah, yang D. Apakah untuk jawaban B dan C menjadi bertambah, berkurang, atau tetap sama jika theta 0 ditambah beberapa derajat? Anda bisa lihat di sini ya. Theta 0 itu konteksnya itu ada pada H. Ketika theta 0 ditambah, artinya nilai kosinusnya berubah. Karena kalau sudutnya bertambah, artinya nilai kosinusnya berkurang. Karena di sini nilai theta 0 itu ada di kuadran 1. Artinya ketika kosinusnya berkurang, maka nilai H itu akan bertambah. Ya, kalau nilai H bertambah, maka otomatis dia akan lebih tinggi. Nah, lebih tinggi artinya eh, akan menambah energi potensial 0. Nah, karena energi potensial bertambah, ya artinya akan dibutuhkan V0 lebih kecil untuk B dengan C. Ya, jadi kalau kita bisa tulis di sini, karena theta 0 naik, artinya kosinus theta 0 turun, artinya H naik. H naik artinya energi potensial di A itu naik. Jangan P ya, energi potensial di A itu naik. Artinya dia menyebabkan energi kinetik ya di A turun yang menyebabkan V0 minimumnya turun juga. Begitulah kesimpulannya. Dan itulah pembahasan untuk nomor 6.